Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, siswa-siswi kelas 12, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu. Pada kesempatan ini Pak P akan menyampaikan materi kelas 12, yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam bab 2 ini ada 3 sub yang akan dibicarakan. Sub yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sub yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sub yang ketiga, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Pada pertemuan ini yang perlu kita bahas, yang Pak P sampaikan, itu adalah sub yang pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu adalah merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dibuat oleh penguasa atau pemerintah atau pihak yang berwenang. Peraturan yang dibuat tersebut bersifat mengikat. Bahkan ada satu tujuan, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Betapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya adalah untuk tetap tegaknya supremasi hukum, untuk tetap tegaknya keadilan, untuk mewujudkan suatu perdamaian di dalam kehidupan masyarakat, yang mana setiap orang di dalam masyarakat ini merasa terlindungi, merasa ada jaminan daripada hukum. Kalau kita lihat pengertian daripada hukum menurut para ahli, kalau menurut Plato, itu adalah peraturan yang tersusun, baik dan teratur, dan mempunyai sifat mengikat, baik mengikat hakim maupun mengikat masyarakat. Sedangkan menurut Aristoteles, bahwa hukum di situ adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat hakim dan masyarakat saja, tetapi ada undang-undang untuk mengawasi bagaimana hakim di dalam menjalankan tugasnya. Kalaupun terjadi pelanggaran hukum, maka akan dilakukan penindakan. Menurut Immanuel Kant, bahwa semua syarat di mana seseorang itu mempunyai kehendak bebas, bahwa semua orang punya kebebasan. Nah, kebebasan disinilah yang menjadi hukum yang harus ditaati. Tidak boleh melewati suatu kebebasan orang lain. Menurut Profesor Dr. Van Kant, bahwa hukum itu adalah segala peraturan yang sifatnya memaksa, mengatur, melindungi daripada kepentingan semua orang di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Bors, hukum itu adalah semua peraturan untuk perbuatan manusia di dalam hidup masyarakat untuk mencapai suatu
keadilan dan sifatnya bisa dipaksakan. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum itu adalah suatu daya upaya yang dilakukan secara sadar. Baik itu dilakukan oleh orang ataupun pemerintah ataupun swasta, yang tujuannya adalah tidak lain untuk mengusahakan pengamanan, kesejahteraan sesuai dengan hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, bahwa perlindungan hukum itu adalah upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada siapapun, termasuk bagi mereka yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa unsur-unsur di dalam perlindungan hukum. Di antaranya itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Adanya jaminan kepastian. Tentunya kepastian hukum terhadap semua orang. Berkaitan dengan hak-hak warga negara di segala bidang. Dan yang unsur keempat itu adalah adanya sanksi hukuman bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran. Berikutnya, penggolongan hukum itu banyak sekali sudut pandangnya, tetapi ini hanya kita ambil dari sudut bentuknya. Kalau menurut bentuknya, bahwa hukum itu dikelompokkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Baik ada hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, dan ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu termasuk kategori hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. Kalau hukum tidak tertulis, bisa diistilahkan dengan konvensi. Yang mana hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang masih hidup di dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, ini tetap ditaati, dipatuhi, diyakini. Kalau tidak dilaksanakan, dianggap melakukan suatu pelanggaran. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukumnya, aparatnya. Yang ketiga, faktor dari masyarakatnya. Yang keempat, dari faktor sarana atau fasilitasnya. Sedangkan yang kelima adalah faktor kebudayaan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama itu adalah hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan undang-undang itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara.
undang-undang harus dibuat sesuai dengan konstitusi. Undang-undang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, apabila daripada hukumnya ini sudah tidak sesuai, tentu hasilnya di dalam kehidupan masyarakat ya sulit untuk bisa ditegakkan di dalam menjamin perlindungan hukum. Yang kedua, faktor aparat penegak hukumnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa hakim, bisa advokat, atau yang lain-lainnya. Faktor dari masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diberlakukan, diterapkan. Masyarakat harus mengetahui, memahami hukum yang berlaku dan berupaya menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Inilah pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. Faktor sarana, fasilitas. Sarana atau fasilitas yang mendukung itu mencakup tenaga manusia yang terdidik, terampil, organisasinya yang baik, peralatan yang memadai, bahkan yang lainnya. Karena sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Faktor kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan itu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai di mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik, sehingga itu ditaati, dianut, diikuti. Dan apa yang dianggap buruk itu harus dihindari. Itu diantara faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Bagaimana dampak ketika perlindungan dan penegakan hukum itu tidak ada? Atau sebaliknya, bagaimana kalau perlindungan dan penegakan hukum itu sudah bisa dilakukan? Maka dampaknya ya ini. Supremasi hukum bisa ditegakkan, keadilan bisa diberikan, perdamaian dalam suatu kehidupan masyarakat itu bisa diciptakan. Nah, ini dampak dengan kita memberikan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebaliknya ketika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum, maka akan membawa suatu hal-hal seperti itu. Tidak adanya hukum akan menjadi kekacauan di masyarakat. Karena apa? Tidak ada pedoman, petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat. Yang kedua, sudah tidak ada keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu tidak akan terbentuk karena tidak ada pengadilan dan hukuman yang mempunyai mengikat. Tidak ada efek jera daripada pelaku ketika hukum tidak diberlakukan. Pembangunan juga akan sulit bisa dicapai. Itu akibat-akibat daripada tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini di dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum itu ada dasar hukumnya, ada landasan hukumnya, terutama di dalam Undang-Undang Dasar 1945
Di antaranya adalah pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28 ayat 5, serta pasal 30 ayat 4. Yang isinya bisa anak-anak buka di situ. Ini macam-macam daripada perlindungan hukum, yaitu tentang Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 ini tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang nomor 19 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu yang bisa Pak P sampaikan dalam pertemuan ini, bab 2, perlindungan dan penegakan hukum, terutama sub A. Mudah-mudahan apa yang Pak P sampaikan ada guna manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa bertemu di pertemuan yang akan datang. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.